Selamat malam Pak Anies. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat datang di Purwokerto. Dan pertama-tama Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Antonius, fresh graduate dari Unsud. Dan di sini mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jika saya membawa agama, saya seorang Katolik atau seorang Nasrani. Dan di sini saya sebagai seorang yang baru pertama kali melek politik Pak. Dalam artian pemilu tahun 2019 saya masih sekolah dan saya belum bisa menyadari apa yang terjadi di arus politik pada Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya ingin mendengar pendapat Bapak bagaimana tentang kebinekaan di hari ini Pak. Dan kemudian kaitannya adalah, jika Bapak kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, apakah kemudian 5 tahun ke depan kebinekaan dan keamanan bangsa Indonesia akan tetap stabil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak apa-apa? Tremor dikit Pak. Apa? Tremor dikit Pak. Ini mah bukan tremor dikit, tremor banyak kamu. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa Pak. Pertama-tama saya ngomong dengan Bapak dan kedua saya minoritas di sini Pak. Jadi agak takut Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Antonius. Teman-teman, ini keren loh. Ini keren. Dan pertanyaan yang dia sampaikan diutarakan dengan sangat baik, sistematis, logis. Ini berhak dapat jawaban yang lengkap, ya kan? Iya. Ya. Jadi, gini yang saya sampaikan. Bahwa kita bersyukur sekali, negeri ini bineka. Dan bineka itu adalah karunia Tuhan. Lalu negeri ini juga tunggal. Kita menjadi satu, menjadi Indonesia. Nah, menyatu, persatuan itu hasil usaha kita. Kalau binekanya itu karunia Tuhan. Anda dilahirkan sebagai seorang Katolik di keluarga Katolik. Saya dilahirkan sebagai seorang Muslim di keluarga Muslim. Itu adalah karunia Tuhan. Tapi kita bersatu atau tidak bersatu itu adalah usaha kita sendiri. Nah, kami menyampaikan persatuan yang sebagaimana kami lakukan di Jakarta. Ketika kami di Jakarta, kami memimpin Jakarta dengan prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Semua mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk agama apapun juga. Agama apapun juga, supaya dapat hak yang sama. Jadi, misalnya contoh umat Katolik di Jakarta. Ada beberapa gereja di sana yang sudah hampir 40 tahun IMB-nya tidak keluar. Diurus tidak pernah selesai, tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Dan tidak ada gubernur-gubernur yang mau menyelesaikannya. Alhamdulillah di periode kami persoalan-persoalan itu tuntas selesai dan IMB-nya keluar. Oke? Dan itu boleh dicek ke gereja Katolik di Jakarta. Apa prinsipnya? Prinsip kesetaraan. Begitu juga dengan masjid. Ada masjid yang tidak keluar IMB-nya. Kenapa? Karena lingkungan di sananya mempersoalkan. Seringkali bukan prosedurnya, lingkungannya. Bicara lingkungannya, IMB-nya keluar. Prinsip itu yang kami pegang. Karena kami meyakini persatuan itu harus ditopang dengan rasa keadilan. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa hidup jika ada keadilan. Tanpa keadilan tak ada persatuan. Coba Antonius pikir, bisakah kita bersatu dalam ketimpangan? Sulit, bersatu dalam keadilan. Jadi prinsip yang kami bawa menjaga keadilan. Begitu ada keadilan, maka Bhinneka Tunggal Ika akan hidup berdampingan dengan baik. Keadilan. Semua mendapatkan haknya. Nah, di sisi lain kalau kampanye pasti berusaha memberikan label pada lawan. Pasti. Pasti dan labelnya biasanya nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Nah, saya ingin sampaikan, takut itu abstrak. Kalau risiko itu bisa diukur. Kalau Anda sekolah bisnis, pasti ada nanti business risk, risiko bisnis. Tapi tidak ada business fear. Karena fear itu nggak ada ukurannya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, jangan kita terbawa dengan orang-orang yang memberikan rasa takut yang tak beralasan. Ketika mau mengecek apakah besok saya berperilaku melindungi semua, maka lihatlah kemarin.
apakah kemarin saya melindungi semua? Jika kemarin melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok dia akan melindungi semua. Oke? Bila kemarin tidak melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok akan tidak melindungi semua. Itulah logical thinking. Jadi kami sampaikan lihat rekam jejaknya. Dan rekam jejaknya melindungi semua. Insya Allah dengan cara begitu maka Bhinneka Tunggal Ika kita akan terus terjaga. Dan perasaan kebangsaan kita akan hidup. Di mana kita tempatkan merah putih di atas bendera apapun juga. Begitu. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Antonius. Dari Mas yang pakai baju putih, silakan yang ke meja putih. Langsung aja ya Mas, ke pertanyaannya bisa disampaikan ke Bapak Anies. Assalamualaikum Pak Anies. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, nama saya Fahrul Firdausi, biasa dipanggil Fahrul. Saya alumni Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Tahun 2021 pernah menjadi Presiden BEM Unsud dan sering mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Pada kesempatan ini saya mau bertanya ke Pak Anies tentang statement terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kalau presiden itu boleh kampanye, boleh memihak, dan boleh tidak netral. Kurang lebih seperti itu. Yang saya mau tanyakan simpel aja Pak Anies. Bagaimana menurut Pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu? Pantas atau tidak pantas disampaikan oleh seorang presiden? Dan kira-kira implikasinya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anies. Gini, ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Tidak bisa kita melakukan tindakan, perkataan yang di luar konstitusi. Menjalankan negara itu bukan pakai selera. Menjalankan negara itu bukan pakai perasaan kita, feeling kita, tidak. Menjalankan negara itu pakai aturan. Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan panggil para ahli hukum tata negara. Tanyakan pada mereka, apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Republik ini. Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju, ini benar atau salah. Betul tidak? Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu, yuk kita cari yang setuju, yuk kita cari yang tidak setuju, akhirnya nggak jelas benar apa salahnya. Betul tidak? Nah, jadi menurut kami sampaikan itu. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, kalau menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik tertinggi di Republik ini, dia harus melampaui partisan politik. Dia harus melampaui politik-politik kepentingan. Karena dia membawa simbol negara. Memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Teman-teman pernah ikut 17-an? Ada lomba 17-an? Ada panitianya? Ada penyelenggaranya kan? Ada wasitnya? Gimana kalau penyelenggara panitia sekaligus peserta? Apa yang terjadi? Iya. Jadi kalau jadi penyelenggara ya penyelenggara negara. Peserta kontestasi ya peserta kontestasi, jangan dicampur. Karena ketika dicampur, kita akan menurunkan kewibawaan proses.
Yang ikut 17-an tuh, wes rasa melu lah. Lawang yang menyelenggarakan bersama sebagai peserta. Nah, jadi menurut hemat kami, terkait statementnya ahli hukum, tata negara, mereka yang tahu. Ada pasalnya pasti. Nah, saya sebagai warga negara, menurut saya kepala negara harus berada di atas partisan politik dan justru mengayomi semuanya dan menjalankan pesan yang dikatakan oleh presiden. Karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Dan waktu makan siang itu saya sampaikan, Pak Presiden, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mencintai Bapak itu memesankan, sampaikan Bapak Presiden supaya netral. Dan beliau menyampaikan jawabannya bahwa negara akan netral. Menurut saya laksanakan apa yang disampaikan itu. Itu aja.